Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. SEC mengabaikan kasus DeFi dan kripto. Investor kripto Paul Atkins juga yang jadi ketua SEC baru. Intinya regulasi dan administrasi jauh lebih ramah sekarang di dunia barat, dan tokenisasi saham blockchain akhirnya jadi rame banget. Ada pengumuman besar yang membawa ancaman, tapi bisa juga jadi peluang untuk adopsi mainstream. Ini pertama kalinya TradFi bener-bener all in full masuk ke dalam industri kripto. Coba kalian tonton sampai akhir, let's go. Oke guys, jadi kalau misalkan banyak yang masih nanya kapan out season, sebenarnya belakangan ini Republik Rupiah bahas di video sama beberapa live stream kalau mungkin rotasi modal yang lebih berisiko daripada BTC itu spekulasinya lari ke saham kripto daripada ke altcoins. Contohnya yang beberapa minggu terakhir ada IPO Circle terbang, saham Robinhood naik, Coinbase melonjak, Master, MSTR atau strategi, dan treasury Bitcoin yang lain juga pada menguat. Ditambah lagi sekarang TradFi pada makin berani masuk ke industri kripto. Ada banyak produk tokenisasi RWA yang udah beberapa kita bahas di video sebelumnya, tapi di hari ini kita bakal bahas yang terbaru banget, bener-bener dari Robinhood sama beberapa nama lain. Dari Robinhood itu sebenarnya dalam acara privatnya di Cannes, Prancis, itu selama ETHCC 2025. Robinhood mengumumkan ada banyak banget hal baru. Yang pertama itu perusahaan fintech ya, Robinhood untuk yang belum tahu. Dia memang udah punya 25 juta pengguna lebih. Nah, beberapa pengumuman yang pertama itu adalah produk tokenisasi saham AS untuk investor Eropa. Komisi tradingnya 0, eksposurnya ke token dan saham ETF yang ada di Amerika Serikat. Terus pembayaran dividen langsung bisa diberikan di aplikasi. Token sahamnya ini yang menarik bakal dicetak secara on-chain di Arbitrum, tapi melalui beberapa fase, yang mana fase sekarang belum. Nanti untuk self-custody, manfaat DeFi, itu baru hadir di fase ketiga, masih jauh. Sedangkan trading 24 jam juga masih didukungnya baru di fase kedua, itu karena dia udah akuisisi exchange Bitstamp. Jadi kalau sekarang masih di fase pertama, aktivitasnya off-chain biasa, nggak membawa nilai apapun ke blockchain, cuman masuk ke Robinhood aja. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat itu fase-fasenya, dia jelaskan dalam whiteboard presentasi, itu ada di YouTube. Cari aja channel YouTube Robinhood, judulnya presentasi to catch a token. Nah, fitur yang mengejutkan sebenarnya adalah bukan cuma tokenisasi saham biasa, tapi yang perusahaan privat. Karena perusahaan privat yang kayak OpenAI dan SpaceX itu kan biasanya cuma bisa diakses kumpulan elit, tapi sekarang bisa diakses sama retail, pengguna Robinhood. Tapi selain Robinhood nanti ada, kita bakal bahas di bagian pro dan kontra. Republic namanya juga memungkinkan trading saham yang privat di blockchain Solana. Nah, walaupun token saham ini dicetak di blockchain Arbitrum sekarang, nantinya bakal dipindah ke L2 Robinhood sendiri, namanya Robinhood Chain. Masih di ekosistem Arbitrum, pakai teknologi Arbitrum Orbit. Memang kesepakatan penuhnya belum jelas. Katanya fokus Robinhood Chain itu untuk RWA, jadi aset-aset dunia nyata kayak seni, saham, real estate, itu semuanya bisa ditokenisasi. Sama kayak yang tadi saya bilang, bisa tonton lebih lanjut di presentasi YouTube Robinhood to catch a token. Nah, harga saham HOOD akhirnya naik 12% lebih selama pengumuman ini, karena Coinbase kalau kita lihat kan bikin L2 juga. Dan itu profitabilitasnya tinggi banget di L2-nya base. Setahun terakhir aja kalau misalkan kita lihat di sini, itu menurut chart profitabilitas Grow the Pie hampir 80 juta dolar. Gimana dampaknya ke Arbitrum? Justru harga token ARB malah turun. Kalau misalkan kita lihat selama pengumuman turun, tapi seminggu terakhir sih ada naiknya. Mungkin karena Digen udah pada punya posisi spekulatif pengumuman Robinhood sebelum kejadian. Akhirnya yang seperti kita lihat sudah naik duluan, pas pengumuman jadi sell the news. Sama alasan kedua mungkin nggak jelas apakah bakal membawa nilai tambahan ke ARB atau cuma menguntungkan saham HOOD aja, nggak ke token ARB. Harga Ethereum juga tetap di kisaran 2.500. Mungkin karena yang seperti Republik Rupiah pernah bahas sebelumnya ya di video L2 membunuh Ethereum. Ini ada keuntungan-keuntungan L2 yang dikantongin sendiri, dan itu nggak dikasih ke Ethereum. Dan selain itu juga ada terlalu banyak TradFi
yang belakangan ini pada bikin L2-nya sendiri. Jadi kayak bukan hal yang unik lagi. Coinbase punya Base, Kraken punya Inkchain, Robinhood yang baru di Sun, Sam Altman ada WorldChain, itu Sony juga bikin Sonium, Deutsche Bank juga bikin L2 namanya Momento kalau nggak salah, sama anak perusahaannya Alibaba, Ant Digital itu juga bikin L2 Jovay. Ada lagi Ernst & Young yang perusahaan akuntansi ternama itu juga punya Zk Rollup sendiri. Jadi pasar nggak seheboh siklus lalu kalau ada pengumuman L2 Ethereum yang baru. Tapi bukan berarti bearish sama ETH, karena teknologi dan fundamental Ethereum tuh bagus. TradFi akhirnya lebih berani masuk industri ini karena regulasi juga lebih ramah. Nah, selain pengumuman-pengumuman tadi, Robinhood juga menambahkan ada perpetual futures untuk kripto, sama ada fitur staking ETH dan SOL. Tapi selain Robinhood, Kraken itu juga meluncurkan tokenisasi saham di hari yang sama. Nah, XStocks ini masih dimasak sebenarnya, tapi kelihatannya terpaksa meluncur di hari yang sama karena respons menyaingi Robinhood. Sebenarnya belum benar-benar siap penuh kata orang yang udah nyobain XStocks. Kraken ini meluncurkan XStocks dengan 60 token saham AS yang bisa trading 24 jam, sudah tersedia di Checks kayak Kraken, Bybit, dan perlahan di aplikasi dan dompet Solana. Nama-namanya yang bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini ada banyak sebenarnya nama lain juga selain Robinhood, Kraken, XStocks yang pada tokenisasi RWA, TradFi juga yang pada mulai berani masuk ke industri kripto dan integrasi on-chain. Di Jupiter aja udah bisa pembelian saham on-chain, Tesla, Google, dan lain-lain. Di exchange Gemini itu juga kerjasama dengan Dinari Global namanya untuk meluncurkan token saham. Terus Stripe itu juga baru aja mengakuisisi Bridge, itu stablecoin, sama Privy, infrastruktur untuk wallet Web3. Jadi mulai banyak banget yang gerak TradFi itu masuk ke dunia kripto dan on-chain. Nah, selain Robinhood, sebenarnya ada Republik yang menarik. Tadi kan saya bilang, yang menarik tuh bukan cuma token sahamnya doang, tapi token saham perusahaan privat. Jadi, sudah bertahun-tahun ada di blockchain token saham. Tapi kalau yang perusahaan privat itu membuka pasar yang baru, dan itu cuma bisa dilakukan on-chain. Selain Robinhood, Republic itu juga mengumumkan saham privat ke investornya AS, dan mereka teregulasi sama SEC, sama FINRA, kripto yang memungkinkan pasar ini. Setelah KYC, retail itu bisa PO token saham kayak SpaceX, OpenAI, Anthropic yang AI itu juga, sama Epic Games. Sama ada beberapa nama lain yang masih belum buka waitlist atau reservasinya. Token saham ini mereka sebutnya tapi mirror. Dan mirror itu sebenarnya nggak memberikan hak kepemilikan. Sebenarnya trading IOU. Sama aja kayak kasus-kasus yang tadi kita bahas juga Robinhood, Republic. Cuman bisa redeem waktu IPO nanti. Kalau memang mau IPO, karena nggak semua perusahaan privat pengen IPO. Atau kalau ada penjualan saham privat. IOU diterbitkan sama Republik sendiri, jadi risikonya ada di sana. OpenAI bahkan sampai memberikan peringatan kalau kalian baca token OpenAI yang ditawarin sama Robinhood itu bukan saham OpenAI katanya. Republik dan Robinhood mendukung memang tokennya 1:1 saham sama token yang ada underlyingnya, tapi itu nggak wajib dilakukan karena bener-bener bentuknya IOU, kontrak, dan perusahaan privat seperti OpenAI, SpaceX, dan kawan-kawan nggak harus memenuhi permintaan token saham yang dikira itu milik kita. Jadi cuma trading harga aja. Contohnya OpenAI itu bisa aja membatalkan penjualan saham ke para shareholder yang melanggar kesepakatan. Jadi retail kalau kurang waspada, inilah tujuannya video edukasi RR. Pro kontranya adalah token RWA ini didukung sama aset nyata, iya secara legal cuman nggak dimiliki sama user. Anggap aja kayak stablecoin. Kita nggak megang kan treasury AS yang jadi underlying dasarnya stablecoin. Tapi USDC dan USDT ada backingannya, ada aset pendukungnya, dan boleh di-redeem kalau kalian memang terverifikasi untuk itu. Contohnya kayak XStocks yang tadi kita sebutin, ini kan di Solana siapapun bisa beli, asalkan punya wallet. Cuman kalau mau cetak dan ngeklaim saham underlyingnya, itu harus KYC, harus terkualifikasi. Jadi memang untuk yang berani risiko lebih tinggi kalau cuman trading secara on-chain, nggak bener-bener punya sahamnya. Lama-kelamaan dikhawatirkan kata Kobi ada ini yang menawarkan trading RWA tanpa dukungan aset kripto yang tanpa dukungan aset nyata. Jadi nggak bisa mereka cover, ingat kayak bear market tahun 2022. Masalah berikutnya selain kepemilikan adalah likuiditas dan patokan harga. Karena saham dasar token RWA itu kan dibelinya di exchange regulasi dan itu di jam AS
buka pasar harinya cuma Senin sampai Jumat. Jadi kalau token saham trading 24 jam, pas Wall Street buka gampang mau arbit pasar. Jadi patokan harganya deket token sama saham. Kalau pas weekend, kalau pas jam tutup, nah itu gimana likuiditasnya? Makanya market maker itu pada nggak pengen ngambil risiko selama jam pasar tutup dan pas weekend, pas akhir pekan. Jadi harus nge-quote spreadnya nanti lebar, ukurannya jadi cuman kecil. CEO Wintermute aja di sini juga mengakui market maker itu bandar nggak suka kalau harus provide liquidity di DEX AMM, apalagi kalau harus berurusan dengan pasar yang ada weekendnya jam tutup kayak akhir pekan ini. Nah retail kecil mungkin nggak begitu berpengaruh, tapi kalau saham nggak sevolatil kripto mungkin ada aja deh market maker yang lebih berani ambil risiko ini. Sejauh ini mungkin aset sintetis yang bisa jadi alternatif adalah Ostium, itu DEX perpetual di Arbitrum yang beliau bahas nih di video masa depan RWA. Nah kenapa itu menarik? Karena membuka posisi sebesar $250.000 untuk perpetual sintetis, contohnya Tesla, di Ostium itu lebih murah 100 kali lipat daripada beli token saham on-chain, contohnya kayak yang di Jupiter ini. Tapi Ostium nggak efisien modelnya, karena kan dia cuman posisi trading ya, karena kontrak bukan bener-bener tokenisasi saham. Kalau token saham, contohnya kayak di Camino, di Solana, itu bisa ngambil pinjaman stablecoin pakai jaminan sahamnya, token saham tuh jadi agunan. Jadi intinya masih banyak produk generasi pertama ini yang harus diperbaiki, karena aset Robinhood sendiri juga kemarin ada yang sempat ngelihat kodenya itu sepertinya nggak bebas terbuka walaupun on-chain. Jadi karena kontraknya butuh cek ada KYC, anti money laundering, itu jadi membatasi transfer token hanya ke alamat yang disetujui aja. Jadi nggak mungkin tuh berinteraksi dengan DeFi. Nah kesimpulannya adalah pengumuman dan peluncuran semua produk ini memang momen TradFi bagus. Jadi mereka berhenti mengabaikan kripto dan mulai membangun di industri kita. Tapi jangan lupa, selama belum fase yang desentral penuh dan yang tadi kita sebutin pro dan kontranya itu diperbaiki, Robinhood adalah perusahaan centralized. Dan mereka di siklus lalu udah pernah menolak akses investasi retail. Ingat nggak drama GameStop GME? Kalau kalian pengen nonton itu ada dokumentasinya di Netflix. Karena regulator sebelumnya memang ketat. Dan pernah juga tuh Robinhood delisting Solana. Mungkin tim sekarang yang lebih kompeten dan ditambah dukungan administrasi lebih ramah kripto, entah apakah berubah lebih baik. Ini adalah awal dari era verticalization, istilah bahasa Inggrisnya, di mana semua hal yang udah dikerjain susah payah kripto selama bertahun-tahun terakhir bisa aja dengan mudah langsung dirampas sama perusahaan TradFi, fintech Web2 yang pada udah punya distribusi user, tinggal memanfaatkan teknologi open source kita. Jadi apakah pasar DeFi dan likuiditas yang terbuka bisa mengungguli Robinhood? Nah itu pertanyaan $1 juta. Mungkin inilah sinyal darurat bahwa setiap hari itu penting. Kalau pengen industri ini sukses, harus ada yang membangun produk dengan proposisi nilai spesial yang ada di kripto dan blockchain. Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar kalian video baru dari Rabel Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.